Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 TPSM. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja ya. Oke, seperti biasa pada setiap kali hari Jumat kita akan mempelajari mata pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor bersama dengan Pak Rozak di sini. Nah, kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang faktor-faktor keberhasilan bengkel, di mana di salah satu faktornya itu Pak Rozak sebutkan adalah salah satu faktor keberhasilan bengkel itu adalah kualitas pelayanan dari bengkel, gitu ya. Pak Rozak bilang bahwa pelayanan bengkel yang berkualitas itu akan membuat bengkel itu bisa menjadi berhasil, gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai salah satu faktor keberhasilan tersebut, yaitu tentang pelayanan daripada bengkel. Nah, karena kita jurusannya TPSM, maka Pak Rozak nanti akan lebih spesifikkan lagi menjadi jenis-jenis pelayanan pada bengkel sepeda motor. Nah, gitu ya. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus video dari Pak Rozak. Langsung saja, biar tidak berlama-lama, kita lanjutkan. Nah, untuk pertemuan kali ini, peta konsepnya nanti materinya akan Pak Rozak bagi menjadi 3. Nah, yang pertama adalah pengertian pelayanan bengkel sepeda motor. Yang kedua adalah jenis-jenis pelayanan bengkel sepeda motor. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana proses pelayanan servis pada bengkel sepeda motor. Seperti itu ya. Langsung saja kita simak di bagian pertamanya, yaitu apa sih pengertian daripada pelayanan dari bengkel sepeda motor. Nah, ini Pak Rozak setelah buka-buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, nah itu Pak Rozak akhirnya menemukan pengertian daripada pelayanan, gitu ya. Nah, tentunya ini kita nggak bisa langsung mencari pengertian dari pelayanan bengkel sepeda motor, itu nggak bisa. Tapi kan kita harus cuplik satu persatu, gitu ya. Nah, dari KBBI itu Pak Rozak temukan pengertian dari pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan oleh orang lain, gitu ya. Nah, kalau kalian masih belum paham dengan pengertian ini, kalian bisa saksikan juga di bagian yang Pak Rozak tampilkan. Nah, jadi intinya pelayanan itu diawali dari adanya orang yang membutuhkan suatu hal. Nah, dalam hal ini Pak Rozak sebut pihak pertama, gitu ya. Jadi pihak pertama itu adalah orang yang membutuhkan suatu hal. Nah, terus ada pihak kedua, yaitu adalah orang yang memiliki, ataupun pihak, ataupun instansi, ataupun organisasi yang memiliki sesuatu yang dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan tadi, gitu ya. Nah, dalam hal ini Pak Rozak sebut sebagai penyedia layanan, yaitu Pak Rozak sebut sebagai pihak kedua, gitu ya. Kalau tadi pihak pertama adalah orang yang membutuhkan, pihak keduanya adalah penyedia layanannya. Nah, gitu ya. Nah, ketika sudah ada dua orang ini, dua pihak ini, nah nanti si pihak yang membutuhkan itu akan mendatangi penyedia layanan. Orang yang membutuhkan akan mendatangi penyedia layanan. Nah, yang terjadi adalah penyedia layanan akan melakukan sebuah usaha untuk memenuhi kebutuhan orang tersebut, gitu ya. Nah, dalam hal ini merupakan prosesnya, gitu ya. Nah, kemudian dari ketika sudah ada dua pihak tadi yang berhubungan, terus terjadi proses pelayanan. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah orang yang membutuhkan tadi mendapatkan sebuah kepuasan. Ini alur daripada proses pelayanan itu seperti itu. Jadi ada pihak pertama, orang yang membutuhkan, ada pihak kedua, penyedia layanannya. Terus ketika dua orang ini bertemu, nanti berarti penyedia layanan pihak kedua memberikan usaha atau tindakan untuk memenuhi kebutuhan dari pihak pertama, gitu ya. Nah, ketika terjadi proses ini, maka output yang diinginkan, yang ingin dicapai itu adalah kepuasan daripada pihak pertama atau orang yang membutuhkan. Kalau masih belum paham, Pak Rozak akan berikan analogi selanjutnya. Misalnya saja pihak pertama adalah orang yang capek kerja, gitu ya. Nah, pihak pertama misal Pak Rozak, gitu ya.
Pak Rozak seharian kerja capek, pegal-pegal semua. Nah, maka yang dibutuhkan Pak Rozak adalah misalnya adalah tukang pijat untuk memijat badan Pak Rozak agar tidak capek setelah seharian kerja. Nah, maka yang dilakukan Pak Rozak adalah mencari orang yang bisa memijat. Nah, orang yang bisa memijat ini berarti termasuk ke dalam penyedia layanan atau pihak kedua, gitu ya. Nah, ketika Pak Rozak yang tadi pegal-pegal itu mendatangi orang yang memijat, gitu ya, yang pihak kedua tadi, maka penyedia layanan tadi, orang yang bisa mijat tadi akan memberikan tindakan berupa usaha untuk memenuhi keinginan Pak Rozak, yaitu dengan dipijat. Nah, ini berarti proses pelayanannya di sini, dipijat. Nah, hasil akhirnya adalah ketika Pak Rozak selesai dipijat, Pak Rozak tidak lagi capek dan Pak Rozak merasa puas. Jadi skemanya seperti itu. Itu contohnya, gitu ya. Nah, kalau kita analogikan lagi ke bengkel sepeda motor adalah misalnya saja kalian punya sepeda motor. Sepeda motornya kok tiba-tiba tidak enak lagi ketika dinaikin, ketika dikendarai. Nah, maka apa yang akan kalian lakukan? Yang kalian lakukan adalah kalian membawanya ke bengkel, gitu ya. Nah, bengkel ini adalah pihak kedua yang di bagian ini, gitu ya. Nah, ketika kalian sudah membawa ke bengkel, maka yang dilakukan bengkel adalah memberikan pelayanan, memberikan usahanya dari bengkel agar kebutuhan kalian itu bisa terpenuhi. Kebutuhan kalian sebagai pemilik kendaraan sepeda motor adalah gimana caranya agar sepeda motornya bisa enak lagi dipakai. Nah, akhirnya bengkel tadi memberikan usahanya dengan cara menservis sepeda motor kalian. Nah, nanti outputnya adalah sepeda motor kalian enak lagi dikendarai, sehingga kalian akan merasa puas dengan pelayanan daripada bengkel. Jadi itu adalah alur skema daripada proses pelayanan, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita ke pengertian bengkelnya. Nah, menurut Wikipedia, bengkel adalah sebuah bangunan yang menyediakan ruang dan peralatan untuk melakukan konstruksi atau manufaktur dan atau memperbaiki benda. Nah, tapi kan ini bengkel secara umum. Nah, kalau kita mau spesifikan lagi menjadi bengkel sepeda motor, maka bendanya yang dimaksud di sini berarti kan adalah sepeda motor. Bahkan dapat kita artikan bengkel sepeda motor itu memiliki pengertian adalah sebuah bangunan yang menyediakan ruang dan peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sepeda motor. Nah, gitu ya, itu pengertian bengkel sepeda motor. Berarti kita sekarang sudah punya dua pengertian. Pengertian pelayanan dan pengertian daripada bengkel sepeda motor. Nah, dari dua pengertian yang sudah kita dapat, berarti sekarang kita tinggal menyimpulkan, gitu ya, apa itu pengertian pelayanan bengkel sepeda motor. Nah, jadi dapat kita simpulkan pengertian pelayanan bengkel sepeda motor adalah usaha yang dilakukan oleh pihak bengkel sepeda motor, gitu ya, sebagai sebagai penyedia layanan, gitu ya, kepada pelanggan. Dalam hal ini adalah pemilik sepeda motor dalam melakukan usaha pemeliharaan dan perbaikan sepeda motor dalam rangka menciptakan kepuasan pelanggan. Pelanggannya dalam hal ini adalah pemilik sepeda motor tadi, gitu ya. Jadi itu adalah pengertian daripada pelayanan bengkel sepeda motor. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau kita barusan sudah membahas pengertian daripada pelayanan bengkel sepeda motor, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pelayanan yang ada di bengkel sepeda motor. Nah, ini Pak Rozak setelah mencari-cari dari berbagai sumber referensi, ini Pak Rozak mengambil salah satu referensi dari situs gridauto.com, gitu ya. Nah, gridauto.com ini melakukan sebuah riset ke berbagai bengkel resmi. Dalam hal ini kebetulan yang Gridauto melakukan risetnya di bengkel-bengkel Honda, gitu ya. Nah, dari hasil riset itu didapatkan ada 5 jenis pelayanan bengkel sepeda motor yang dilakukan di bengkel resmi yang tadi dilakukan riset oleh gridauto.com. Nah, tentunya
pelayanan-pelayanan ini hanya sekedar tidak saklek di 5 hal ini saja. Ada pelayanan lain di luar 5 pelayanan yang akan Pak Rozak sebutkan ini, tapi intinya ini Pak Rozak akan membagikan contoh pelayanan yang ada di bengkel sepeda motor. Pelayanan lainnya pun ada yang di luar yang Pak Rozak nanti akan sampaikan gitu ya. Jadi tidak saklek hanya di 5 pelayanan ini. Tapi yang akan Pak Rozak jelaskan di kesempatan kali ini adalah 5 jenis pelayanan yang ada di bengkel resmi Honda ini berdasarkan hasil riset dari gridauto.com gitu ya. Nah, yang pertama adalah fast track atau servis cepat. Yang kedua adalah service by booking. Yang ketiga adalah light service. Yang keempat adalah heavy repair. Dan yang kelima adalah claim service gitu ya. Nah, tentunya kelima hal ini kalian kan pasti bingung. Nah, setelah ini akan Pak Rozak jabarkan. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama adalah fast track gitu ya. Nah, jadi fast track ini merupakan sebuah pelayanan di bengkel sepeda motor yang tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, jenis pelayanannya itu adalah contohnya adalah mengganti oli. Nah, gitu ya. Misalnya aja kalian mau ke bengkel resmi, ternyata kok tidak mau servis, tidak mau melakukan perbaikan, tidak melakukan pemeliharaan apapun, hanya ingin melakukan penggantian oli. Nah, nanti ketika kalian masuk dan ditemui oleh service advisor, kalian bilang, saya ingin mengganti oli. Nah, maka otomatis nanti dari service advisor akan memasukkan golongan servis kalian itu menjadi ke golongan fast track. Nah, dengan kalian dimasukkan ke jenis pelayanan fast track ini, nanti itu akan membuat kalian tidak perlu mengantre lama gitu ya. Karena apa? Nanti kalian ibaratnya itu akan diselaki nih bahasa Jawa nih gitu ya, akan diselakan gitu ya. Jadi ketika kalian masuk bengkelnya rame antrian, tapi ternyata kok kalian cuma mau ganti oli saja, nah itu pasti nanti motor kalian itu akan dimasukkan ke dalam layanan fast track. Nah, jadi nanti mungkin ketika mekanik sedang mengerjakan pekerjaan lain akan diselakan untuk mengganti oli kalian. Karena mengganti oli kan tidak rumit, cukup membuka baut oli yang di bawah, lepas, dikuras, selesai dikuras, tutup bautnya, lalu diisi oli dan selesai. Nah, maka dari itu dengan adanya jenis pelayanan ini, dengan membedakan antara fast track dan pelayanan lain, itu akan membuat pelanggan yang hanya ingin mengganti oli saja tidak perlu harus sampai mengantri lama menunggu pelanggan lain yang akan melakukan servis ringan ataupun servis berat gitu ya. Nah, ini keuntungannya di sini. Nah, untuk jenis servis yang kedua itu adalah service by booking. Nah, service by booking ini sesuai dengan namanya, booking gitu ya. Berarti kan kita sebagai pelanggan itu memesan terlebih dahulu gitu ya. Skemanya adalah misalnya aja hari Kamis kita ingin melakukan servis sepeda motor kita di bengkel. Nah, maka di hari Rabunya atau mungkin di hari-hari sebelumnya kita menelpon terlebih dahulu bengkelnya. Bisa menelpon, bisa memberikan pesan gitu ya, tergantung nanti jenis layanan dari bengkelnya itu menerimanya apa, apakah menerima telepon, apakah bisa di WhatsApp, ataukah bisa dikirimi telegram atau mungkin SMS. Nah, intinya kita menghubungi dulu pihak bengkel. Nah, misal ambil contoh kita telepon pakainya gitu ya, jadi kita menelpon terlebih dahulu bengkel. Nah, nanti akan diterima oleh customer service-nya gitu ya. Nah, nanti kita langsung bisa membooking atau memesan bahwa misalnya aja kita ingin melakukan booking ataupun pemesanan servis pada hari Kamis pukul 11 siang. Nah, nanti dari pihak customer service akan menjadwalkan servis kita pada hari Kamis jam 11. Hal ini akan membuat kita itu terbebas dari antrian servis. Nah, coba bayangkan saja seperti ini. Misalnya saja kita tidak booking terlebih dahulu.
hari Kamis kita misalnya saja kok legonya jam 11 siang ke bengkelnya. Nah, tiba-tiba kita jam 11 siang ke bengkel tanpa booking terlebih dahulu. Nah, kebetulan bengkelnya ramai. Otomatis kan kita harus ngantri banyak toh. Nah, itu bisa jadi kita akan menunggu berjam-jam di situ. Gitu ya. Di bengkel itu untuk menunggu motor kita itu selesai dikerjakan. Gitu ya. Nah, itu kan tentunya tidak enak. Nah, dengan adanya fitur booking service ini, kalian kan bisa menentukan waktu servis kalian sesuai dengan kelegaan waktu kalian, gitu ya. Misal kalian tahu bahwa hari Kamis, hari Kamis atau hari apapun di waktu, misal seperti tadi contohnya Pak Rozak, kalian itu punya waktu luang itu di hari Kamis jam 11. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalian langsung booking saja Kamis jam 11 servis, gitu ya. Jadi ketika kalian datang hari Kamis jam 11, maka nanti akan tersedia satu stall yang memang diperuntukkan untuk kalian. Jadi walaupun kalian datang dalam posisi bengkel sudah ramai, motor kalian pasti akan dikerjakan langsung. Karena apa? Karena kalian sudah membooking, gitu ya. Nah, tapi syaratnya membooking ini memang minimal ya 1 hari sebelum, tidak bisa pada hari H, gitu ya. Jadi minimal ya 1 hari sebelum kalian akan servis. Nah, itu baru bisa kalian melakukan booking. Nah, terus biasanya juga ini di bengkel-bengkel. Nah, kebetulan ini di bengkelnya yang dilakukan riset oleh gridauto.com itu, ketika untuk pelanggan yang melakukan service by booking ini akan mendapatkan diskon. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang Pak Rozak baca itu diberikan diskon 15% biaya servis. Kan lebih untung lagi gitu ya. Sudah kita servisnya nanti sesuai dengan waktu luang kita tidak perlu antre, datang motornya langsung dikerjakan, dikasih diskon, kan enak gitu ya. Nah, ini adalah jenis pelayanan yang kedua, yaitu service by booking. Lanjut di jenis pelayanan yang ketiga, yaitu light service, gitu ya. Nah, ini merupakan jenis pekerjaan ringan sampai sedang, gitu ya. Jadi pekerjaannya itu range-nya itu antara ringan ke sedang. Nah, jenis pekerjaan contohnya itu adalah misal membersihkan throttle body, misal memasang shock breaker, nah, misal juga mengganti komponen body, atau juga misal pekerjaan-pekerjaan yang biasa sering kalian lakukan di servis. Misalnya aja kalian datang ke bengkel, ditanyain sama servis advisornya, mau apa mas? Nah, kalian kan pasti bisa jawab servis dan ganti oli. Nah, tindakan ini termasuk ke dalam layanan light service, gitu ya. Jadi ini light service ini layanan yang paling sering dilakukan oleh pelanggan ketika membawa kendaraan bermotornya, sepeda motornya ke bengkel. Nah, selanjutnya adalah heavy repair, gitu ya. Nah, ini merupakan jasa servis yang pekerjaan berat, gitu ya. Jadi ini pasti akan memakan waktu lebih lama. Nah, biasanya bahkan motornya itu sampai harus nginep di bengkel karena biasanya dikerjakan sampai berhari-hari. Nah, contoh jenis pekerjaan yang masuk ke dalam layanan heavy repair itu adalah misalnya aja turun mesin, gitu ya. Nah, misal press rangka, dan lain sebagainya. Jadi intinya model-model yang pekerjaan berat, dan biasanya juga waktunya itu sampai nginep, gitu ya. Nah, ini masuk ke dalam kategori layanan heavy repair. Selanjutnya atau yang terakhir, yang kelima, itu adalah claim service. Nah, ini claim service ini merupakan sebuah hak daripada pelanggan, hak daripada pemilik sepeda motor, tapi tentunya yang motor baru ya, gitu ya, ataupun motor yang masih dalam range waktu garansi sepeda motor tersebut, gitu ya. Nah, ini bisa merupakan hak daripada pelanggan apabila sepeda motor barunya terkena masalah, gitu ya. Nah, tentunya klaim ini harus bisa dilakukan kalau sepeda motor tersebut masih ada garansi dan memenuhi syarat untuk digaransikan. Ingat, itu ya. Jadi selain tadi waktunya masih masuk ke dalam waktu garansi,
juga harus memenuhi syarat agar kerusakannya itu masuk memenuhi syarat untuk digaransikan. Biasanya ini gitu ya, syarat-syarat klaimnya itu adalah misalnya aja track service yang jelas dan berurut. Ini maksudnya adalah bahwa sepeda motor kalian itu selalu diservis di bengkel resmi gitu ya. Misalkan saja Pak Rusak contohkan adalah Honda, itu digambarkan tertulis garansi 5 tahun, untuk garansi mesinnya 3 tahun. Misalnya saja ada sebuah kerusakan di mesin, nah sepeda motor kalian baru berumur 1 tahun gitu ya. Nah berarti kan kalau soal waktu itu masih masuk ke dalam waktu untuk bisa memenuhi syarat digaransikan. Nah tapi syarat keduanya adalah track servisnya harus jelas dan berurut. Nah ini nanti bisa dibuktikan dengan melihat buku servisnya kalian, apakah kalian selama 1 tahun itu tadi, dari awal beli sampai kamu mesinnya rusak tadi, itu apakah kalian itu selalu servis di bengkel resmi Honda apa tidak gitu ya. Nah, kalau misalnya saja sekali saja kalian tidak melakukan servis di bengkel resmi Honda atau Ahas gitu ya, misalnya aja seperti ini, ketika motor pertama beli gitu ya, itu kan 500 km harus servis, selanjutnya misalnya aja 2000 km tiap 2000 km. Jadi misal motor beli terus 500 km servis di Ahas, terus servis berikutnya 2500 km servis di Ahas, terus pas 4500 km kalian tidak servis di Ahas, servisnya di bengkel pinggir jalan misal gitu ya. Nah terus pas 6500 kembali lagi ke Ahas, begitu juga selanjutnya. Nah pas umur 1 tahun mesinnya rusak, kalian hendak menggaransikan karena kalian menganggap bahwa ini masih masuk waktu garansi, karena tadi kan garansinya 3 tahun. Tapi setelah dicek ternyata pada kilometer 4500 kalian tidak servis di Ahas. Nah ini akan ditolak garansinya, tidak bisa diklaim garansi. Karena apa? Karena Ahas ataupun Honda akan menganggap bahwa bisa jadi kerusakan mesinnya itu bukan kesalahan dari Hondanya atau bukan kesalahan dari Ahasnya, bisa jadi kesalahan dari bengkel pinggir jalan di mana tempat kalian pernah menservis itu tadi, walaupun hanya sekali. Jadi pastikan kalau kalian ingin mengklaim sebuah garansi, kalian harus rajin rutin servisnya itu selalu di bengkel resmi Ahas. Kalau ini tadi kan yang Pak Rusak contohkan sepeda motor Honda gitu ya, Ahasnya Ahas di kota manapun, Ahas yang apapun, yang penting asal Ahas itu masih oke, tidak apa-apa. Jadi misalnya aja kalian belinya di Ahas yang ada di Kendal, kalian nyervisnya kok Ahasnya kadang di Ahas Pekalongan, kadang di Ahas Batang, itu tidak masalah selama masih Ahas gitu ya. Tapi kalau sekali saja kalian nyervisnya di bengkel luar Ahas, maka garansinya tidak akan bisa diklaim. Nah syarat terakhir tentunya adalah harus ada buku servisnya, karena buku servis itu sebagai bukti ataupun untuk menelusuri track record servis kalian, apakah selalu di bengkel resmi Ahas ataupun tidak. Ini Pak Rusak menyebut Ahas dan Honda kan sebagai contoh saja. Ini juga berlaku untuk sepeda motor lainnya, seperti itu ya. Nah oke, ini kelima jenis pelayanan bengkel sepeda motor sudah Pak Rusak jelaskan. Seperti yang tadi Pak Rusak jelaskan di awal, bahwa jenis-jenis pelayanannya tidak hanya pakem ataupun saklek pada kelima jenis pelayanan ini, masih banyak pelayanan-pelayanan lain yang tidak Pak Rusak jelaskan di sini. Misalnya saja ada juga bengkel yang menerima servis panggilan. Artinya misalnya aja kalian naik sepeda motor, di tengah jalan motornya mogok gitu ya. Nah di situ pas kebetulan mogoknya tidak berada di dekat bengkel, nah kalian bisa manggil nelpon bengkelnya, nanti bengkelnya datang. Itu kan juga salah satu jenis pelayanan bengkel. Ada juga bengkel yang melakukan servis kunjung ataupun servis keliling. Jadi bengkelnya tidak natap di situ, tapi mendekati rumah-rumah warga, seperti itu, di tempat-tempat yang keramaian warga. Nah, dan juga masih banyak jenis-jenis pelayanan yang lain. Jadi Pak Rusak ini sekedar memberikan contoh, memberikan gambaran jenis-jenis pelayanan bengkel, tapi tidak hanya sekedar 5 yang Pak Rusak jelaskan ini, masih banyak
jenis-jenis pelayanan lain yang masih bisa kalian pelajari dan kalian explore gitu ya. Nah, selanjutnya adalah proses pelayanan servis. Nah, ini di layar kalian bisa melihat ada bagian pelayanan daripada proses pelayanan servis di bengkel sepeda motor yang akan Pak Rusok jelaskan. Kita jelaskan dari atas ya. Nah, yang paling atas sendiri itu adalah pertama, pelanggan melakukan booking service seperti yang tadi Pak Rozak simulasikan. Jadi pelanggan menelpon ke bengkel, menghubungi ke bengkel, bisa lewat SMS, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Telegram, atau bisa lewat telepon gitu ya. Nah, nanti customer service akan menerima telepon kita ataupun pesan kita. Nah, nanti akan menanyakan, biasanya akan ditanyakan nama, akan ditanyakan jenis kendaraan bermotor kita itu apa, mereknya apa, nomor kendaraan bermotor kita apa, terus jenis pelayanan servisnya apa yang akan kita ambil, seperti itu lah. Terus setelah itu nanti customer service akan menjadwalkan waktu servis untuk kita. Ini proses bookingnya gitu ya, jadi di hari sebelumnya. Makanya ini Pak Rozak kasih garis kuning untuk membatasi. Nah, terus pada hari hanya atau hari pelaksanaan servisnya, yang dilakukan pelanggan adalah pelanggan mendatangi bengkelnya. Nah, ketika pelanggan mendatangi bengkelnya, tentunya waktunya sesuai dengan yang sudah customer service jadwalkan ya, datangnya ya. Nah, lalu pelanggan yang datang tadi itu akan ditemui oleh service advisor. Nah, nanti service advisor akan menanyakan lagi jenis pelayanan bengkel apa yang akan diambil, terus keluhan-keluhan motornya apa saja, terus kondisi sepeda motornya gimana. Nah, terus nanti dari hasil wawancara dengan pelanggan, service advisor itu nanti akan menganalisis dan memberikan informasi kepada pelanggan bahwa oh, nanti Pak, jenis layanan bengkelnya lebih baik pakai yang ini, misal ini cukup late service, atau mungkin karena misalnya sepeda motornya parah, nanti service advisornya bilang ke pelanggan ini harus heavy repair Pak. Nah, seperti itu dan seterusnya. Intinya ngasih informasi service advisornya. Selain itu juga service advisor nanti harus memberikan informasi tentang estimasi waktu yang akan dibutuhkan untuk melaksanakan servis. Nah, jadi nanti pelanggannya itu bisa tahu gitu ya. Misal, Pak, untuk servis yang model ini berarti nanti kira-kira waktu servisnya 2 jam ya, seperti itu. Atau mungkin Pak, ini motornya harus nginep. Nah, jadi pelanggan itu memiliki kejelasan, oh ternyata motor saya harus nginep, oh ternyata saya harus nunggu berapa jam dan seterusnya. Selain itu juga service advisor nanti akan memberikan estimasi biayanya. Nah, jadi Pak, kira-kira nanti untuk servis yang model seperti ini total biaya yang harus Bapak keluarkan adalah segini. Nah, nanti pelanggannya pun akhirnya akan tahu, dan ibaratnya dengan informasi-informasi ini akan membuat nyaman pelanggan. Nah, setelah pelanggan dan service advisor setuju tentang servis, nanti kan akan melakukan tanda tangan persetujuan untuk servis. Nah, langkah berikutnya adalah sepeda motornya diservis atau dilakukan tindakan. Nah, sementara sepeda motornya diservis, maka pelanggan akan menunggu di ruang tunggu. Nah, apa yang dilakukan pelanggan di ruang tunggu sudah dijelaskan di pertemuan minggu lalu di faktor-faktor keberhasilan bengkel gitu ya. Akan Pak Rusok ulas lagi. Jadi ketika pelanggan berada di ruang tunggu, biasanya akan ada pelayanan, misalnya aja dikasih minuman. Ada juga bengkel yang memberikan fasilitas mewah di ruang tunggunya. Misal sofanya empuk, dikasih televisi, dikasih AC. Ada juga yang misalnya saja memberikan smoking area, nah, gitu. Misalnya aja pelanggannya ada yang merokok, dikasih ruangan khusus. Itu juga ada. Jadi intinya yang dilakukan pelanggan di ruang tunggu itu biasanya juga selain menunggu juga diberikan kenyamanan agar nunggunya itu betah. Nah, setelah ibaratnya motornya itu selesai diservis, nah service advisor akan mengecek kembali hasil pekerjaan yang dilakukan oleh mekanik. Apakah benar-benar sudah sesuai? Apakah seluruh apakah seluruh langkah pekerjaan sesuai SOP? Nah, kalau sudah semuanya, maka nanti service advisor akan memanggil pelanggan dan memberitahukan bahwa sepeda motornya telah selesai dikerjakan.
seperti itu ya. Nah, kalau ada juga beberapa bengkel yang setelah selesai dikerjakan dan service advisor selesai mengecek, pelanggan tetap disuruh menunggu dulu karena motornya dicuci. Tapi tidak semua. Ya, ada yang dicuci dulu, merupakan salah satu bentuk pelayanan. Tapi itu kan opsional saja. Tapi intinya setelah selesai dicek oleh service advisor, biasanya service advisor akan memanggil pelanggan dan memberitahukan bahwa sepeda motornya sudah selesai dikerjakan dan silahkan membayar biayanya di kasir. Nah, maka langkah terakhir daripada pelanggan adalah membayar biaya servis di kasir. Dan biasanya biayanya itu tidak jauh dari estimasi biaya yang diinformasikan di awal tadi oleh service advisor. Nah, kalau sudah bayar berarti sepeda motor bisa dibawa pulang kembali dan digunakan kembali oleh pelanggan. Jadi itu adalah alur proses pelayanan servis di bengkel sepeda motor. Nah, jadi itu anak-anak, penjelasan daripada materi kali ini. Tadi ada 3 bagian. Yang pertama adalah pengertian pelayanan bengkel sepeda motor. Bagian kedua adalah jenis-jenis pelayanan bengkel sepeda motor, dan yang ketiga adalah bagaimana proses pelayanan di bengkel sepeda motor. Sudah paham ya? Kalau misalnya aja belum paham, silahkan bisa tanyakan di kolom komentar, atau mungkin kalian ingin menambahi jenis-jenis pelayanan yang tadi Pak Rozak sebutkan tadi, yang masih baru hanya 5, kalian bisa tambahkan di kolom komentar, agar kita bisa terus saling sharing mengenai ilmu-ilmu di bidang otomotif, khususnya tentang sepeda motor. Oke, Pak Rozak undur diri dulu untuk pertemuan kali ini. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa makan, jaga kesehatan. Kita harus selalu semangat di masa pandemi COVID ini. Akhir kata, Pak Rozak undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vino alla fine. Forza Juventus. Salam olahraga.